Halo Bapak Ibu Guru dan seluruh tenaga kependidikan di Indonesia. Ada kabar penting nih, cara kinerja kita dinilai akan segera berubah karena ada keputusan menteri yang baru. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa aja sih aturan main yang baru ini buat kita semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu deh. Gimana sih cara terbaik untuk mengukur pengajaran yang hebat? Ini kan bukan pertanyaan gampang ya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari peraturan baru ini. Tujuannya untuk menciptakan sistem penilaian yang lebih adil, lebih relevan sama kondisi di lapangan, dan yang terpenting, benar-benar mendukung perkembangan profesional kita. Ini dia misi resminya, langsung dari dokumen peraturannya. Jadi tujuannya itu bukan sekedar nambah-nambahin kerjaan administrasi loh, tapi untuk memastikan evaluasi kinerja kita itu nyambung dengan transformasi pendidikan yang lebih besar di Indonesia. Intinya sih gimana caranya penilaian ini bisa benar-benar bantu ningkatin kualitas pendidikan untuk semua siswa kita. Baik, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas kenapa sih aturannya harus baru. Kedua, kita pastikan siapa aja yang tercakup dalam aturan ini. Ketiga, kita lihat alur kinerja tahunan kita nanti seperti apa. Terus kita dalami soal perencanaan dan evaluasi. Setelah itu, kita coba pahami arti dari peringkat yang kita dapatkan. Dan yang paling penting, kita tutup dengan pembahasan gimana semua ini fokusnya adalah untuk pengembangan profesional kita. Yuk, langsung kita mulai. Jadi, kenapa sih harus ada perubahan? Sekali lagi, ini bukan cuma soal nambah dokumen. Ini adalah langkah strategis biar penilaian kinerja di sekolah kita itu sejalan dengan tujuan besar pendidikan nasional. Tujuannya, agar setiap jam yang kita habiskan untuk mengajar dan berkembang itu beneran berkontribusi pada kemajuan sistem pendidikan kita secara keseluruhan. Oke, selanjutnya, mari kita perjelas. Siapa saja sih yang ada di dalam peta sistem baru ini? Penting banget buat kita tahu pasti apakah peran kita termasuk dalam pedoman baru ini atau tidak. Nah, coba deh perhatikan strukturnya. Ini namanya piramida pengelolaan kinerja. Konsepnya sederhana banget. Setiap orang itu punya peran yang saling terhubung. Dari yang paling puncak, ada kepala daerah, turun ke kepala dinas, pengawas, kepala sekolah, sampai ke kita para guru di garda terdepan. Ini menunjukkan kalau akuntabilitas kinerja itu mengalir dari atas ke bawah. Dan kita semua ini adalah satu kesatuan. Kalau kita rinci lagi, aturan ini berlaku untuk dua kelompok besar. Pertama, pendidik. Ya, ini termasuk kita semua yang di garis depan. Guru ASN, guru di sekolah swasta, guru pendidikan khusus, bahkan sampai pamong belajar. Kedua, tenaga kependidikan. Ini adalah mereka yang perannya lebih ke manajerial dan pengawasan, seperti kepala sekolah dan pengawas. Jadi, kalau peran Anda ada di daftar ini sangat relevan untuk Anda. Sekarang, yuk kita lihat siklus tahunannya. Anggap saja ini kayak sebuah perjalanan dalam setahun yang punya 5 pos atau tahapan utama yang bakal kita lalui setiap tahunnya. Ini dia kelima tahapannya. Langkah pertama, pra-perencanaan, ini pas persiapan data. Langkah kedua, perencanaan, saatnya kita menetapkan target. Ketiga, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan, disinilah kita bekerja dan mendapatkan dukungan. Keempat, penilaian, yaitu saat hasil kerja kita dievaluasi. Dan terakhir, langkah kelima, tindak lanjut, di mana hasil penilaian tadi jadi bekal untuk tahun berikutnya. Oke, dari kelima langkah tadi, mari kita gali lebih dalam beberapa langkah yang paling krusial, terutama yang berhubungan langsung dengan apa yang perlu kita siapkan dan lakukan sepanjang tahun. Jantung dari seluruh proses ini ada di satu dokumen yang namanya SKP, atau sasaran kinerja pegawai. Anggap saja ini adalah kontrak kinerja kita untuk setahun. Di dokumen inilah kita dan atasan menyepakati apa saja yang akan kita capai, baik dari sisi hasil kerja maupun dari sisi perilaku profesional kita. Nah, ini tanggal yang paling penting untuk diingat. 31 Januari. Tolong dilingkari di kalender. Rencana SKP tahunan kita wajib sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal ini. Ini bukan sekedar anjuran ya, tapi kewajiban. Jadi pastikan jangan sampai terlewat. Selama prosesnya berjalan, ada dua jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi periodik. Ini semacam check-in rutin yang bisa dilakukan bulanan atau triwulanan untuk kasih umpan balik. Nah, yang kedua adalah evaluasi tahunan. Ini adalah penilaian final yang merangkum seluruh kinerja kita selama setahun. Inilah yang jadi rapor resmi kita. Setelah semua proses evaluasi selesai, kita akan dapat hasil akhirnya. Nah, sekarang mari kita bahas, apa sih arti dari peringkat atau predikat kinerja yang akan kita terima itu?
Totalnya ada 5 predikat kinerja yang bisa kita dapatkan. Mulai dari yang tertinggi, yaitu sangat baik, lalu ada baik, kemudian cukup atau butuh perbaikan, kurang, hingga yang paling bawah, sangat kurang. Dan ya, setiap predikat ini punya implikasi yang jelas untuk karir kita ke depan. Nah, disinilah letak koneksinya. Hasil peringkat kita itu bukan sekedar nilai di atas kertas. Ini adalah data penting yang akan jadi dasar rekomendasi untuk menyusung SKP kita di tahun berikutnya. Kalau kinerja kita baik, mungkin targetnya bisa ditingkatkan. Kalau ternyata ada yang butuh perbaikan, maka rencana pengembangan kita akan difokuskan di area itu. Oke, sebagai penutup, penting banget untuk kita sama-sama memahami filosofi di balik semua ini. Sistem ini dirancang sebagai alat untuk pengembangan diri kita, bukan semata-mata untuk penghakiman. Jadi, ayo kita geser sedikit cara pandang kita. Tujuan utamanya itu bukan sekedar mengejar predikat sangat baik di atas kertas. Itu cuma hasil akhirnya saja. Yang paling penting untuk kita ingat adalah ini. Seluruh kerangka kerja ini adalah instrumen untuk membantu kita terus belajar dan berkembang sebagai seorang profesional. Ini semua tentang menjadi pendidik yang lebih baik dari tahun ke tahun. Tentu saja, ada dampak yang sangat nyata bagi karir kita. Kinerja yang baik bisa membuka jalan untuk dapat penghargaan, menjadi prioritas dalam program-program pemerintah, dan tentunya mendukung kenaikan jenjang karir. Nah, khusus untuk rekan-rekan ASN, predikat ini juga nanti akan dikonversi menjadi angka kredit tahunan yang jadi poin penting untuk promosi jabatan. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya adalah ini. Apakah sistem baru yang terstruktur ini akan benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memberdayakan para pendidik di seluruh Indonesia? Waktu dan implementasinya nanti yang akan menjawab. Terima kasih telah menyimak.